pada pagi hari ini sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, meskipun harus kami lakukan dalam rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pimpin ibadah ini ya Tuhan, dari awal, tengah, hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, spesialnya itu apa? Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian, minggu ini dalam ibadah pagi hari ini kita mulai memasuki bulan keluarga 2020. Sekaligus kita akan memperingati HPII dan HPKD. Apa itu? HPII adalah Hari Pekabaran Injil Indonesia dan HPKD adalah Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Sehingga dalam ibadah kita pagi ini nanti kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Bagaimana Bapak Ibu dan Bapak Mama? Perlengkapan perjamuan kudusnya sudah disiapkan ya? Apa yang perlu kita siapkan? Secara rohani, mari sebagai orang tua dan dari anak-anak memberikan penjelasan mengapa anak-anak bisa mengikuti perjamuan kudus. Dan secara jasmani kita mempersiapkan berupa makanan dan minuman. Bisa roti dengan minuman teh, bisa dengan pisang atau minuman susu. Itu silakan pada Bapak Ibu semuanya. Sudah siap semua ya semuanya? Kalau sudah, mari kita sambut bulan keluarga ini dengan satu pujian. Ku cinta keluarga. Ibadah online yang kita ikuti ini ternyata sudah hampir 7 bulan. Gimana? Anak-anak pasti kangen ingin kembali ke gereja, berkumpul dengan teman-teman sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Tapi kita harus bersabar ya, karena pandemi virus corona masih tetap berlangsung. Makanya kita harus tetap menjaga jarak, selalu pakai masker, sering-sering mencuci tangan dengan sabun, dan jangan kumpul-kumpul dulu ya. Tapi kita harus tetap berdoa bahwa mohon pertolongan Tuhan supaya pandemi virus corona ini segera berakhir. Ya, kita harus tetap bersyukur karena kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk beribadah dan memuji Tuhan meskipun lewat online. Untuk selanjutnya, kita akan menaikkan doa dalam pujian doa untuk keluarga. Sesudah pujian ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Seluruh keluarga kami
Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu? Sehat? Bahagia? Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan anak-anak mempersiapkan Alkitabnya. Dan firman hari ini diambil dari Keluaran 20 ayatnya 1-4, 7-9, dan dilanjutkan 12-20. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Dan terima kasih pula saatnya kita akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Firman tadi anak-anak tentang Musa, di mana saat itu Musa menerima firman Tuhan tentang 10 peraturan yang diberikan kepada kita. Untuk itu anak-anak, Bu Inti punya videonya, mari siap-siap kita mendengarkan dan melihat. Halo anak-anak, apa kabar? Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang 10 perintah? 10 perintah adalah cara Tuhan memberikan peraturannya untuk dipatuhi oleh manusia. 10 perintah ini diberikan Allah melalui Musa. Apa saja 10 perintah itu? Nah, simak ceritanya baik-baik ya. 3 bulan telah berlalu setelah Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kini mereka tiba di kaki Gunung Sinai, di sebuah padang gurun yang cuacanya sangat panas. Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke puncak Gunung Sinai. Tuhan menyuruh Musa datang seorang diri saja, karena Tuhan ingin berbicara dengannya. Tuhan berfirman kepada Musa untuk memberitahu orang Israel agar mereka menguduskan diri mereka, dan mereka juga harus mencuci pakaian mereka, karena Allah akan turun dan berbicara kepada Musa. Musa dan orang-orang Israel melakukan apa yang diminta Tuhan dan membuat diri mereka bersih. 3 hari kemudian terdengar kilat dan awan tebal menutupi Gunung Sinai. Orang-orang Israel menjadi ketakutan. Saat itulah Tuhan memberikan 10 perintahnya kepada Musa. Itu adalah aturan untuk hidup damai dengan Tuhan dan sesama manusia. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan tempatkanlah Dia sebagai yang pertama dalam hidup kita. Bahkan, Dia lebih penting dari siapapun atau apapun. Perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah kepadanya. Artinya, kita seharusnya hanya menyembah dan melayani Tuhan saja, bukan siapapun atau apapun yang lainnya. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya, kita hanya boleh menggunakan nama Tuhan dengan hormat dan tidak mengejek ataupun bersumpah. Perintah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya, kita harus mengingat hari Sabat sebagai hari istirahat. Kita dapat bekerja pada 6 hari lainnya, tetapi hari Sabat adalah hari suci untuk menyembah Tuhan. Perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya, kita harus menghormati orang tua kita. Tuhan menjanjikan umur yang panjang untuk orang yang menghormati ayah dan ibunya. Perintah yang keenam, jangan membunuh. Artinya, kita tidak boleh membunuh siapapun. Kita tidak boleh membenci siapapun juga. Perintah yang ketujuh, jangan berzina. Artinya, kita harus setia kepada orang yang telah dinikahi. Perintah yang kedelapan, jangan mencuri. Artinya, kita tidak boleh mencuri. Kita harus menghargai milik orang lain. Perintah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya, kita tidak boleh berbohong. Juga tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang orang lain. Perintah yang ke-10, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Artinya, jangan iri dengan apapun yang dimiliki oleh orang lain. Itulah 10 perintah yang diberikan Allah kepada Musa yang dituliskan dalam 2 loh batu untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Kita harus mematuhi 10 perintah Allah itu. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan melakukan perintahnya. Anak-anak, tentang firman yang baru saja kita baca bersama-sama dari video yang kita lihat bersama-sama mengisahkan bahwa Tuhan menghendaki anak-anaknya supaya hidupnya bahagia. Dan bagaimana peraturan Tuhan memberikan dengan tujuan supaya kita mau mentaati dan supaya hidup kita selalu bahagia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Anak-anak, remaja, dan juga para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama umat Kristiani di seluruh dunia akan bersama-sama merayakan sakramen perjamuan. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam gereja Kristen Protestan kita mengenal 2 sakramen, yaitu sakramen baptis dan sakramen perjamuan. Dan saat ini kita akan merayakan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan diatur oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan anggur melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan. Oleh karena itu, saya akan bertanya kepada anak-anak, apakah sudah didampingi oleh orang tua untuk melayani sakramen perjamuan? Ya, saya berharap orang tua untuk mendampingi dan melayani anak-anak dalam menerima sakramen perjamuan. Demikian juga para remaja. Anak-anak, remaja, dan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari
dosa. Anak-anak, remaja, dan para pemuda yang dikasihi Tuhan, marilah roti sakramen perjamuan yang sudah kita terima kita makan dengan kita senantiasa mengingat Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya di sorga. Mari kita makan bersama. Anggur ini adalah sebagai lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan senantiasa mengingat bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Anak-anak, remaja, dan pemuda, anggur sakramen perjamuan yang sudah diterima, mari diminum dengan senantiasa mengingat Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya di sorga. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah sungguh mengasihi dan mencintai kita dengan penebusannya, dan kita bersama-sama dengan umat Kristiani di seluruh dunia saat ini boleh merayakan dengan menerima sakramen perjamuan. Untuk itu mari kita naikkan doa syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan anugerah yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Melalui pengorbanan di kayu salib, Engkau menyatakan cinta kasih dengan menebus kami. Dan saat ini kami bersama seluruh umat Kristiani di seluruh dunia merayakan sakramen perjamuan yang memberikan kekuatan dan penyegaran dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami memiliki iman yang teguh di dalam Kristus Tuhan. Amin. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik yang benar. Mazmur 54 ayat 8. Anak-anak, dengan didasari oleh firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita.
bersama-sama memberikan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin mempersembahkan sebagian dari rezeki kami yang sudah kami terima melalui orang. Kami serahkan kepadamu dan Tuhan terima, Tuhan sucikan agar persembahan ini boleh bermanfaat bagi kami di dalam mendukung kami, anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang 10 perintah Tuhan. Nah, untuk aktivitas hari ini, Bu Rahma ingin mengajak anak-anak melakukan bagian dari 10 perintah Tuhan yang kelima, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Contohnya, anak-anak boleh melakukan aktivitas mendoakan ayah dan ibu untuk diberikan berkat dan kesehatan. Contoh lainnya, anak-anak juga boleh membantu ayah dan ibu melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu atau membantu ibu membersihkan rumah. Begitu ya anak-anak, mari kita lakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa. Anak-anak dan Bapak Ibu semua, tak terasa ibadah pagi ini hampir selesai. Kita sudah bersama-sama bersuka-cita, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini tadi kita juga sudah mengikuti perjamuan kudus, juga memberikan persembahan. Untuk itu mari kita tutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta pemimpin kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah pagi ini. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan karena kami telah mengikuti perjamuan kudus dalam rangka hari perjamuan kudus dunia. Sekaligus kami memperingati Hari Pekabaran Injil Indonesia, dan terlebih lagi kami memasuki bulan keluarga 2020. Biarlah Tuhan, saat ini kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi anak-anak yang dalam minggu kemarin dan juga minggu yang akan datang telah mengikuti PTS, dan Tuhan telah membimbing anak-anak kami untuk belajar dari rumah. Tuhan sertai, Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak kami ini sehingga mereka boleh mengikuti pembelajaran dari rumah dengan baik. Dan saat ini Tuhan, kami mengakhiri ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan yang telah menyertai dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari dalam kita mengikuti bulan keluarga tahun 2020 ini, kita saling mendukung anggota keluarga kita, saling menyayangi, saling mencintai keluarga kita, dan saling mendoakan keluarga kita. Maka kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Untuk itu, sebagai penutup ibadah pagi ini, kita akan bersama-sama bangkit berdiri bersama dengan papa, mama, orang tua yang ada di rumah, dan petugas yang bertugas pada pagi hari ini. Kita akan memujikan lagu Keluarga Bahagia. Selamat pagi, sampai bertemu kembali pada ibadah minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.